Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Nur Faujiah dengan NIM 11820600063 dari kelas B semester 5 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dengan NIM 11820600058. Kenalkan, nama saya Hafizun Anandita Bulan, NIM 11820600041. Perkenalkan, nama saya Jamila Solihah dengan NIM 11820600053. Saya dari kelas 5B, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Yahya dengan NIM 118206663.
Setelah melakukan percobaan dan didiamkan selama 10 menit, kemudian disenteri pada sampel yang pertama yaitu seledri. Ketika seledri diolesi ke kertas sampul, hasilnya itu terlihat transparan, yang artinya mengandung lipid yang bersifat nonpolar. Kemudian yang kedua ada kacang tanah. Ketika kacang tanah diolesi ke kertas sampul, hasilnya juga terlihat transparan, yang artinya mengandung lipid yang bersifat nonpolar. Kemudian yang ketiga ada sampel pepaya. Nah, pada sampel pepaya ketika diolesi ke kertas sampul tidak transparan karena sebagian besar pepaya itu mengandung air yang tinggi. Nah, pepaya yang mengandung serat dan kadar air yang tinggi, ketika satu potong buah pepaya sama dengan mengandung 138 gram air atau 89% dari berat totalnya. Kemudian apabila sepotong pepaya hanya mengandung sekitar 0,41 gram lemak. Sampel yang keempat yaitu ada susu. Nah, pada susu ketika diolesi ke kertas sampul tidak transparan. Meskipun mengandung lemak, tetapi sebagian dari susu itu ada air. Nah, kandungan air dalam susu sangat tinggi, yaitu sekitar 87,5%, dengan mengandung gula susu atau laktosa sekitar 5% dan protein sekitar 3,5%. Kemudian ada lemak sekitar 3-4%. Kemudian yang kelima ada wortel. Ketika wortel diolesi ke kertas sampul tidak transparan karena wortel sendiri mengandung paling banyak air dan karbohidrat. Pada sampel yang selanjutnya yaitu kemiri. Nah, pada saat kemiri diolesi ke kertas sampul terlihat hasil yang transparan karena terdapat lemak. Nah, kandungan gizi mikro yang terdapat dalam kemiri contohnya yaitu ada protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, kandungan minyak dalam biji kemiri tergolong tinggi, sekitar 55-66% dari berat bijinya. Kemudian yang ketujuh ada margarin. Ketika kertas sampul diolesi margarin menunjukkan hasil kertas sampul tersebut menjadi transparan karena bersifat nonpolar, artinya mengandung lipid. Nah, margarin ialah mentega buatan. Bisa dibuat dari minyak nabati ataupun minyak hewani. Bisa juga mengandung susu saringan dan garam. Kemudian yang kedelapan ada singkong. Pada singkong diolesi ke kertas sampul tidak transparan karena mengandung lipid yang bersifat nonpolar tetapi mengandung karbohidrat. Sampel yang kesembilan yaitu ada minyak. Ketika minyak diolesi ke kertas sampul hasilnya itu terlihat transparan yang artinya mengandung kandungan lipid yang lebih banyak. Kemudian yang ke-10 ada santan. Ketika santan diolesi ke kertas sampul hasilnya itu terlihat transparan, yang berarti sampel tersebut mengandung lipid yang bersifat nonpolar. Kemudian yang terakhir air minum atau air mineral. Pada saat sampel diolesi ke kertas sampul hasilnya tidak transparan.